Halo pemirsa, bersama kita. Sekarang kita lagi ada di PLTM Logawa Fase 1. Kali ini kita akan menanyakan seputar PLTM kepada pengurus atau pekerja yang ada di sini. Seperti apa keseruannya? Check it out. Halo pemirsa, kali ini saya dengan Pak Angga ya Pak. Iya. Selaku siapa Pak di sini? Wakil Set Manager PLTM Logawa. Selaku wakil sales manager di sini, saya ingin melakukan wawancara tentang PLTM, ada namanya Pak? PLTM Logawa Fase 1. PLTM Logawa Fase 1. Nah, Pak Angga, bisa dijelasin nggak Pak, gimana sih awal mula PLTM ini didirikan? Jadi begini Mas, PLTM Logawa Fase ini merupakan salah satu pembangkit listrik yang ada di Kabupaten Banyumas. Kami menggunakan sumber daya dari air, ya, di mana air ini adalah sebagai merupakan energi baru yang terbarukan yang memang saat ini di Indonesia sedang digerakkan untuk mengurangi pemakaian energi dari fosil seperti diesel, batu bara, dan lain sebagainya. Seperti itu Mas. Bisa dijelaskan nggak Pak secara singkat tentang apa sih pembangkit listrik tenaga mini hidro ini? Maksudnya dia tuh perbedaannya apa sih sama PLTA gitu? Jadi gini Mas, bedanya PLTA dengan pembangkit kami ini yang mini hidro itu adalah kalau PLTA itu dia mempunyai kapasitas di atas 10 mega. Ya, itu dimasukkan sebagai kategori pembangkit listrik tenaga air atau dengan kapasitas yang besar. Kemudian ada mini hidro seperti PLTM Logawa Fase ini dengan kapasitas 3 mega. Jadi yang disebut sebagai mini hidro itu adalah pembangkit listrik dengan kapasitas antara 1 sampai 10 mega. Nah, di bawahnya itu ada mikro hidro. Ya. Itu dengan kapasitas di bawah 1 mega. Jadi pengklasifikasiannya seperti itu, Mas. Untuk pemilihan lokasi pembangkitan mini hidro ini Pak, itu dia ada kayak klasifikasi khusus nggak sih buat dibangun? Oh, untuk pemilihan lokasi pasti ada, karena yang namanya pembangkit listrik tenaga air ini tidak jauh dari gravitasi, elevasi, ya, ketinggian air. Nah, kenapa sih lokasinya di sini? Karena itu sudah melalui studi kami di awal dengan daya yang maksimal dan optimal adalah di titik lokasi yang ini. Jadi memang sudah ditentukan dari awal, lokasi-lokasinya memang sudah ditentukan melalui studi-studi terlebih dahulu. Baik, di sini saya sedang bersama Pak Angga ya Pak, Ya. Di PLTM Logawa Fase Fase 1. Boleh diceritakan Pak gimana awal mula air itu berubah jadi listrik dari PLTM ini? Baik, jadi begini, karena kami menggunakan sumber daya air, ya, otomatis awal mula listrik ini awal mula bagaimana bisa menjadi listrik ini otomatis dari air, ya. Iya. Proses awalnya itu adalah kami melakukan pembendungan di atas, ya, tujuannya untuk menaikkan elevasi air. Kemudian air itu dialirkan melalui sebuah saluran terbuka. Kalau di PLTM Logawa Fase ini sepanjang 1150 meter. Kemudian setelah itu ada bangunan namanya head pond atau bahasa Indonesianya bak penenang. Nah, itu tujuannya untuk menjaga suplai dan demand air agar bisa bisa terjaga, air itu tidak sampai tekor gitu. Setelah itu air itu dialirkan melalui sebuah pipa penstock, ya, yang kebetulan berada di belakang lokasi iya, Pak. pembangkit, ya. Berarti Itu di atas itu bendungannya? di atas itu lokasi head pond. Headphone. Di atas itu lokasi head pond, kemudian yang pipa itu namanya pipa penstock, ya. Setelah dari pipa penstock itu masuk ke 2 buah mesin yang kita sebut sebagai turbin, ya, di mana air itu menggerakkan kincir untuk menggerakkan generator. Nah,
awal mula listrik itu keluar dari sebuah generator itu gitu. Dan setelah keluar itu melalui proses yang lebih lanjut untuk di step up dan lain sebagainya agar bisa disamakan dengan PLN. Secara umumnya sih seperti itu. Mungkin nanti kita bisa lihat di dalam gitu Pak, dijelasin. Boleh. Kasih Boleh. Pak. Ya. Mari. Selanjutnya, apakah sungai di sini itu mempengaruhi cara kerja PLTM atau enggak Pak? Kalau untuk sungai tidak begitu berpengaruh, cuma yang sangat berpengaruh itu adalah debit air. Debit air itu jumlah air yang tersedia di sungai tersebut. Selain itu, ketinggian elevasi antara sungai dan bangunan powerhouse ini, hanya itu aja sih. Itu saja, nggak ada yang lainnya lagi. Nggak ada. Selanjutnya, apa tantangan selama pengerjaan PLTM di sini? Kalau tantangan selama pekerjaan tentunya banyak ya. Tapi kalau selama operasi tantangannya adalah dari sampah-sampah sungai, kemudian ada dari hewan-hewan seperti ular, karena kami masih berbatasan langsung dengan kawasan perhutani. Ada babi hutan, ada rusa dan lain sebagainya, itu juga sangat berpengaruh, di mana terkadang kami harus stop operasi untuk menangani hewan-hewan tersebut. Kemudian tantangan yang lain adalah dari sistem transmisi jaringan, di mana karena ini merupakan kawasan pegunungan, jadi seringkali ada yang namanya jaringan tertimpa pohon dan lain sebagainya, seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, kali ini saya akan menanyakan fungsi-fungsi dari mesin yang ada di PLTM Logawa ini. Mau dimulai dari mesin mana dulu Pak? Sebenarnya kalau PLTM Logawa ini kapasitasnya kan dia punya 3 mega ya, tapi tertulis 2 kali 1,5 mega. Jadi di pembangkit ini memiliki 2 buah mesin yang kita sebut tadi sebagai turbin. Nah, mesinnya tuh yang ini nih Mas. Ini unit 2, kemudian ada unit 1. Kalau boleh tahu, fungsi masing-masing mesin ini sama atau berbeda Pak? Fungsinya sama. Fungsinya sama. Tapi kalau karena ini tadi kan 2 turbin ya, jadi kalau kita bicara turbin 1 dan turbin 2 fungsinya sama. Kalau kita bicara lebih spesifik lagi, satu turbin itu punya fungsi yang berbeda. Gitu. Contoh bisa dilihat yang ini nih, ini namanya generator. Ya. Ini yang tadi saya bilang sebagai sumber awal keluarnya tenaga listrik dari sini, dari generator ini. Gitu. Kemudian ada tadi yang disebut sebagai kincir. Nah, kincir itu kalau bahasa teknis di kami adalah spiral case. Itu bentuknya seperti ini nih. Bentuk seperti ini. Ini sebutannya adalah spiral case, di mana air itu mengalir melalui pipa, kemudian masuk kepada spiral case ini. Nah, di dalam spiral case itulah terdapat kincir yang memutar poros generator. Seperti itu, Mas. Jadi ini adalah mesin-mesin yang digunakan di PLTM Logawa Pasya 1. Ya Pak, sekalian mau bertanya, apakah PLTM ini mengganggu lingkungan atau tidak? Mempengaruhi itu? Oke. Jadi untuk kami ini dari awal sudah melalui proses perizinan yang ketat, baik di provinsi maupun kabupaten ya. Jadi kami dari awal sudah ada yang namanya UKL-UPL, ya, analisa dampak lingkungannya seperti apa. Nah, kalau air yang kami gunakan ini sama sekali tidak terkontaminasi dengan limbah-limbah B3 seperti oli dan sebagainya. Itu hanya murni untuk memutar kincir saja. Justru malah kami meningkatkan kualitas air dengan cara sampah-sampah dan sedimentasi kami endapkan di atas. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Iya. Ya mungkin sekian wawancara yang bisa kita lakukan dengan Pak Angga ya Pak. Iya. Mohon maaf bila kita ada mengganggu waktu Bapak. Terus juga kita udah makasih dikasih kesempatan buat muter-muter PLTM Logawa juga tadi. Iya. Dan mungkin sekian dari kami ya Pak. Iya. Oke guys, jadi kita lagi wawancara ini. Tuh nggak siapa Kade nih, gimana ini? Ini wawancaranya cuma satu tempat doang berarti ya reporternya. Gimana Dan?
Nih, kalau menurutku ya, yang wawancara ini Singkat itu kan, kalau mau dikembangkan lagi, bisa lah. My trip, my adventure. BTS kayak mau oke. Iya iya. Ini habitat kamu aslinya ya? Kan kamu bidadari dari sini kemarin kata Eka tadi sih.